Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barokah fid dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa juga kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alali wa sahbi wa barik wa salim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi di YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah teluh dan santet atau guna-guna, ya. Karena saya demi Allah, demi Allah, saya pernah belajar teluh santet guna-guna di Banten, Gampang Surade, Sukabumi, Kampung Buwok, Banten juga, di Garut, Pamempek, Situbondo, Bondowoso, Bali, ya, dan Sumatera. Saya pernah belajar. Dan sampai saat ini saya masih tahu cara-cara, dan ini saya masih, tapi saya tidak gunakan. Saya belajar untuk bagaimana cara mengobati orang yang kena santet dan teluh guna-guna. Dan masih ada teluh santet itu, disebutnya santet caruluk. Kalau saya bikin kecil, saya sentil ke orang itu badannya bersisik kayak ular, gatal, satu badan kayak sisik ular, dan rambutnya rontok begitu. Jadi masih ada ilmunya, masih ada. Sebagian sudah saya buang, sebagian masih ada. Jadi begini, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Santet teluh guna-guna sampai akhir kiamat pun tetap tidak akan hilang, tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena itu ilmu adat, bukan ilmu Allah, bukan ilmu Islam. Di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa sudah ada di Al-Quran. Jadi santet teluh guna-guna itu ilmu adat, ya. Nah, ilmu adat dan ilmu Islam itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat pun, tetap ada, gitu. Nah, jadi saya mau jelaskan kenapa kok bisa orang kena santet atau teluh, dan jam berapa saja santet itu menyerang, dan bagaimana menolaknya. 3, ya. Kenapa santet teluh masih ada? 1, karena uang, fulus, mafi fulus, mangfus, ya. Jadi dukun santet itu sampai hari kiamat gak akan bisa punah, tidak akan bisa habis. Karena dukun santet itu seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada. Lalu yang kedua,
Yang kedua tadi, kenapa orang bisa kena santet? Karena tidak semua orang yang bisa kena santet teluh. Ya, kalau dia sering berzikir di hati, ya, sering puasa, sering ini, insya Allah akan ketolak, akan berbalik, akan hilang. Tapi kalau orang yang zikirnya hanya di mulut, di hati tidak, itu akan gampang kena. Kedua itu. Makanya di pesantren, salah satu pesantren, ketua anak saya pesantren di Ciawi, ada yang kesurupan, kena guna-guna dan kesurupan. Itu di dalam pesantren yang biasa orang ngaji Quran dan lain-lain. Kenapa kok kena? Karena hatinya kosong kepada Allah. Karena kesempurnaan Islam itu 3. Ucapkan bilisan, kolbi atau hati, atau jasad. Satu lagi. Ya, satu lagi. Kapan waktu-waktunya teluh bermain? Ya, dari jam 12 malam sampai sebelum subuh. Dari asar mau masuk maghrib. Dari maghrib ke isya. Itu waktu-waktunya subuh. Makanya ada hadis mengatakan, janganlah kamu tidur mau masuk maghrib. Gitu. Dan Allah, Rasulullah menyuruh kita sholatlah malam, tahajud dan lain-lain. Dari maghrib ke isya berzikirlah kamu kepada Allah, menunggu sampai sholat isya dari maghrib. Dan kenapa ngasih juga kena? Ya, kukunya jangan panjang-panjang nih yang perempuan nih, jangan panjang-panjang kukunya. Terus jangan bengong, jangan suka bengong, suka ngelamun. Kalau bengong zikir di hati, Allah, 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 Allah. Itu. Nah, ini akan saya buktikan. Nanti ada pasien saya yang terkena santet teluh atau guna-guna, yang muntah darah, yang sampai keluar ke hidung. Demi Allah, ini bukan settingan. Ya, nanti Anda saksikan sendiri langsung. Ya, semoga dukun santet itu semoga sadar dan tobat. Sekali, satu lagi nih saya melawan dukun santet. Itu tidak dengan hanya mendatangi dukun santet, tidak. Ada juga caranya jarak jauh. Kita mengobati, kita balikin bisa. Demi Allah bisa. Kenapa? Karena ayat Allah tuh bisa apa saja. Tapi masa orang makan kotoran, kita makan kotoran? Biarkan nanti Allah yang membalas. Tugas saya dari tahun 85 sampai sekarang mengobati orang yang kena guna-guna teluh santet. Dari tim memburu hantu, membersihkan rumah, netralisir dari gangguan gaib, guna-guna, dan mengobati orangnya ruqyah, di ruqyah, dan pemagaran. Dan itu saya berikan garansi. Saya berikan garansi. Maksud garansi itu karena saya yakin dengan kebesaran ayat Allah, ilmu Allah. Yakin, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Jadi nyawa saya itu lebih berbahaya daripada datangin dukun santet, berantem, tembak-tembakan, jarak jauh, selesai, dah. Ya kan? Daripada yang berat itu mengobati orang yang kena guna-guna santet. Kemarin ini saya ngobatin dari jam 8 pagi, saya tungguin sampai jam 5 subuh sampai tidur di rumah saya. Coba masih diguna-guna enggak? Ya, jadi kenapa sih bilang lebih berat mengobati? Karena mengobati itu tidak cukup dengan setengah jam atau 1 jam. Dan kita harus buktikan. Nah, itu orang harus sembuh, pasien yang kena guna-guna. Ya. Dan kita tunggu serangan-serangan lagi balik kepada kita. Jadi yang ngobatin itu yang lebih berbahaya. Ya, bisa nyerang ke diri saya, ke anak atau ke istri dan lain-lain. Nah, itu yang lebih. Jadi kita double. Satu ngobatin yang kena guna-guna, ya kan? Yang kedua kita harus perang dengan dukun santetnya jarak jauh.
Karena dia tidak suka, tidak senang kalau saya ikut campur. Kan begitu. Nah, saya punya prinsip dari tim pemburu hantu dulu di tahun 85, terus pemburu hantu 2003, tetap saya akan mengobati orang yang terkena guna-guna. Perlu sihir, ya. Kenapa? Karena sudah prinsip saya itu. Makanya suka ada netizen yang bertanya, kenapa Bang Haji nggak datengin dukun-dukun santet, dukunnya aja datengin. Kan begitu, ya kan? Kalau memang yang kena guna-guna itu ngomong, yang guna-guna saya si A, si B, si C, setan yang ngomong, seandainya alamatnya di ini, kita cari, kita datengin, kita punya bukti kok, muntah darahnya apanya. Dan di dalam rumah dukun santet itu pasti ada bukti. Pasti ada bukti. Tapi saya tidak akan buka, karena itu rahasia saya. Rahasia saya dengan bekerja sama dengan kepolisian. Ya gitu. Dan insya Allah salah satu spiritual untuk kepolisian, saya tidak sebutkan, apa? Salah satunya saya ada surat. Jadi makanya saya bermitra dengan kepolisian, BNN, narkoba, dan SAN, Satgas Anti Narkoba. Saya bermitra, bekerja sama. Apabila ada orang-orang yang menipu atau guna-guna atau apa, ada bukti, akan saya tuntut dan bikin laporan, saya masukkan, saya jebloskan penjara. Karena sudah merusak nama baik spiritual dan lain-lain. Begitu kepada saudaraku, berhati-hatilah. Berhati-hatilah menjadi spiritual sejati itu tidak mudah. Alhamdulillah 35 tahun saya menjadi spiritual, subhanallah. Ya, jangan sampai Anda salah jalan seperti yang sudah-sudah masuk penjara. Ingat itu. Terima kasih, semoga kita lihat tayangan dari pasien saya yang terbukti telah kena guna-guna dan santet, yang muntah darah dari mulut, dari hidung. Ya, kita nanti akan melihat. Terima kasih, semoga manfaat. Kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selesaikan ini. Masih enggak Pak Haji? Kalau masih enggak, saya mau cabut lagi. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau masih saya sikat lagi. Ini belum saya ini baru saya keluarin aja. Belum saya ruqyah, belum saya